Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Lesmana, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling, yaitu untuk mencari permasalahan yang terjadi pada siswa seputar dengan bimbingan dan konseling. Masalah yang saya ambil yaitu adalah tentang 49 anak sekolah yang melakukan tindakan self-harm di Karangasem, Provinsi Bali. Nah, di berita ini disebutkan bahwa ada 40 siswa yang melakukan satu sayatan yang telah ditangani dan mengikuti konseling dengan pihak sekolah. Dan dalam kasus ini memang perlu pendampingan psikologi sesuai dengan kebutuhan para korban. Sementara itu, bagi korban yang melakukan lebih dari satu sayatan atau berulang-ulang kasusnya itu, maka ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten Karangasem. Nah, menurut saya, dari tindakan self-harm yang dilakukan ini, kita membutuhkan pendekatan secara krisis. Kenapa pendekatan krisis? Karena pendekatan krisis adalah pendekatan yang diarahkan kepada individu yang mengalami krisis atau suatu masalah yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang dialami oleh individu. Pendekatan ini banyak dipengaruhi oleh aliran psikoanalisis. Nah, dari pendekatan krisis ini, kita itu harus bisa mengidentifikasi, yaitu dari penilaian, menilai situasi untuk menentukan apakah klien ini berada dalam hal yang krisis, yaitu termasuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan krisis dan dampaknya terhadap klien. Contoh misalnya, dari kegiatan self-harm ini, itu kenapa para murid ini melakukan tindakan self-harm? Apa mereka hanya mengikuti tren saja di media sosial, atau mereka ini membutuhkan sosok atau membutuhkan tempat untuk bercerita untuk bisa mengekspresikan perasaan yang selama ini dia pendam. Yang kedua, kita harus mengevaluasi kebutuhan, yaitu dengan mengidentifikasi kebutuhan mendesak klien dan tingkat keparahan krisis. Yaitu contohnya seperti tadi, jika para siswa ini kurang mendapatkan perhatian dari orang tua ataupun saudara atau teman-teman terdekatnya, maka itu telah termasuk dalam keparahan krisis, karena siswa tidak dapat menyalurkan atau mengungkapkan perasaan yang ia alami. Setelah itu kita melakukan intervensi segera. Yang pertama itu menggunakan teknik untuk membantu klien berasa lebih tenang dan stabil dengan teknik relaksasi atau diskusi tentang perasaan dan emosi mereka. Seperti kita tanya apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami sehingga mereka melakukan kegiatan tersebut. Dan kita juga harus memberikan dukungan emosional untuk membantu klien atau para siswa menghadapi perasaan intens dan meningkatkan rasa kontrol mereka atas situasi untuk tidak melakukan lagi hal-hal yang merugikan mereka. Contohnya seperti tindakan self-harm yang dilakukan oleh 49 siswa ini. Selanjutnya, untuk strategi jangka pendeknya, kita harus membantu klien mengembangkan strategi sementara untuk mengatasi situasi krisis ini dan merencanakan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mengurangi stres. Contohnya seperti kita itu mengarahkan para siswa-siswa ini untuk misalnya melakukan kegiatan ekstrakurikuler atau mencari hobi-hobi yang dapat dikembangkan oleh para siswa sehingga dapat mengurangi stres yang terjadi dan dialami oleh para siswa ini. Selanjutnya, kita harus merencanakan perencanaan jangka pendek. Contoh rencana tindakannya itu menyusun rencana tindakan jangka pendek yang mencakup langkah-langkah spesifik untuk menangani masalah dan mendapatkan dukungan lebih lanjut jika diperlukan. Jadi dengan pendekatan krisis ini, kita dapat mengontrol siswa-siswa agar menjauhi tindakan tersebut dengan kita
menyarankan atau mensosialisasi bahwa kita dapat mengurangi stres dengan melakukan tindakan-tindakan yang kita sukai, atau misalnya kita menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Dan dengan pendekatan krisis ini, kita dapat memahami perasaan yang dialami siswa atas apa yang mereka rasakan, sehingga mereka melakukan kegiatan tersebut yang malah merugikan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, pendekatan krisis ini sangat cocok untuk menangani kasus self-harm yang dialami oleh 49 anak di Karangasem, Provinsi Bali. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang salah dari apa yang saya ucapkan, mohon maaf dan bisa dikoreksi lebih lanjut. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.